Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, good morning class. Selamat pagi semuanya. Today we would like to talk about hari ini kita akan diskusi tentang part of the Holy Quran. Apa sih itu part of the Holy Quran? Yuk kita coba cek Al-Qurannya masing-masing. Apa itu part of the Holy Quran? Part of the Holy Quran itu adalah bagian-bagian yang ada dalam Al-Quran. Nah, masih ingat bagian-bagian di dalam Al-Quran itu apa saja? Yuk, coba kita pelajari lagi. Tentu kita masih ingat dalam Al-Quran ada yang namanya dengan juz. Nah, juz ini kalau dalam bahasa Inggris tetap sama biasanya penyebutannya, juz. Kita ingat juz itu ada 30 ya. Lalu selanjutnya ada surat. Nah, surat itu kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris artinya adalah chapter. Atau ada juga yang mengartikan surah. Tapi kita menggunakan chapter pada pelajaran kali ini. Ada berapa surat? Ya, 114 surat. Ada 114 chapter. Selanjutnya ada ayat. Ayat itu kalau dalam bahasa Inggris namanya ayah. Hanya nggak terlalu dibaca, ayah. Ada yang menyebutkan ayat itu ada 6.666. Tapi setelah Bapak hitung sendiri, jumlahnya ada sekitar 6.236. Jadi anak-anak sekalian boleh cek, boleh dihitung jumlah ayat yang ada di Al-Quran dengan menjumlahkan semua jumlah ayat yang ada di masing-masing surat. Nah, nanti akan ketemu berapa hasilnya. Oke, guys, dalam bahasa Inggris ada istilah-istilah Islam yang ini jarang sekali dipelajari di sekolah-sekolah umum. Sekolah-sekolah umum jarang sekali mempelajari istilah-istilah ini karena memang istilah-istilah ini hanya dipelajari atau sering kali dipelajari dalam kehidupan beragama, khususnya agama Islam. Yang pertama ada revelation. Revelation itu artinya adalah wahyu. Tentunya wahyu yang diturunkan oleh Allah melalui malaikat Jibril. Nah, wahyu ini biasanya diturunkan kepada para nabi untuk dijadikan sebagai pedoman. Lalu yang selanjutnya ada recitation. Recitation itu kalau dalam bahasa kita sehari-hari itu bisa disebut dengan lafadz. Nah, bedanya dengan mengucapkan, bedanya dengan say, kalau lafadz ini adalah mengucapkan tetapi dengan tanpa melihat teks dan itu merupakan sebuah keyakinan. Contoh Bismillahirrahmanirrahim. Itu adalah kalimat yang mulia dan kita tidak perlu menghafalnya. Lalu selanjutnya ada thanksgiving atau bersyukur. Kalimat ini sering ya terdengar di telinga kita di kehidupan sehari-hari. Mari bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, bersyukur itu bahasa Inggrisnya thanksgiving. Lalu selanjutnya ada blessing atau rahmat. Nah, rahmat ini juga sering kali terdengar di telinga kita dalam kehidupan sehari-hari untuk mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dan seterusnya. Blessing. Lalu selanjutnya ada worship. Worship kalau dalam bahasa Indonesia bisa diartikan menyembah atau juga bisa diartikan sebagai ibadah atau juga bisa diartikan sebagai sholat secara umum. Lalu ada scripture. Scripture itu kitab suci. Kitab suci itu secara umum ya. Jadi bisa Injil, bisa Taurat dan lain-lain. Zabur termasuk dengan Al-Quran. Itu namanya scripture. Kitab suci. Lalu yang terakhir ada yang namanya afterlife. Nah, afterlife ini kalau dalam bahasa kita disebut dengan akhirat lah kurang lebihnya. Atau kalau bahasa umumnya sering disebut dengan alam baka.
Nah, istilah-istilah ini sangat jarang sekali dipelajari di sekolah-sekolah negeri, sehingga beruntung anak-anakku sekalian yang belajar bahasa Inggris di sekolah yang berbasis agama. Karena teman-teman kita yang sekolah umum tidak mengetahui hal ini atau istilah ini. Baik, terima kasih. Mungkin itu materi yang dapat Bapak sampaikan. Mudah-mudahan tidak banyak, tapi anak-anakku sekalian bisa memahami materi yang telah Bapak sampaikan. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.